Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita tercinta, di channel Kanal Komputer. Salam sehat buat kita semua, salam semangat untuk belajar. Oke, di video ketiga ini ya teman-teman, kita akan belajar menu yang namanya insert ya. Setelah kita belajar yang namanya menu home pada video kedua, ya teman-teman, kita akan belajar menu insert ya pada pertemuan kali ini. Oke teman-teman, buat yang belum melihat ya video tentang home ini ya, penjelasan menunya ya, nanti teman-teman silahkan klik video yang ada di atas sini ya. Oke, nah sekarang kita akan menuju ke menu insert ya. Oke, di sini kita klik ya menu insertnya. Tapi juga buat teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Kanal Komputer ini ya. Teman-teman bisa lihat ya di sini untuk meneruskan ada di playlist ya, teman-teman bisa cari ya playlist untuk Microsoft Word-nya ya, ada di sini. Oke, untuk video terbaru teman-teman bisa juga lihat yang ada di sini ya untuk updatean terbaru dari Kanal Komputer. Nah, di dalam Microsoft Word di menu insert ini ya, kita coba ya untuk mengenal di sini dulu ya dari sini. Oke, di sini ada yang namanya cover page ya. Nah, cover page ini dia adalah covernya ya untuk sebuah dokumen ya. Jika kita klik misalkan di sini ada beberapa tema ya yang bisa dijadikan cover ya. Nah, di sini. Oke, nah contoh kita mau masukkan cover page-nya seperti ini. Dan nanti dia akan membuat cover ya ataupun judul halaman ya seperti ini. Oke, nah di sini teman-teman bisa tinggal edit saja ya. Misalkan judul, kalau misalkan teman-teman mau bikin makalah ataupun buku ya, kalau misalkan ingin membuat covernya teman-teman bisa tuliskan di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ya teman-teman ada juga ya, bila kita langsung tuliskan ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya blank page ya. Nah, teman-teman di sini blank page ini dia adalah memasukkan ya sebuah halaman kosong ya. Contohnya kita mau membuat halaman lagi ya, di sini kita klik blank page ya. Nah, nanti di bawahnya itu akan ada yang namanya dokumen baru ya, seperti itu. Kemudian ya untuk yang page break ini ya, page break ini dia adalah misalkan kita mau membuat suatu judul halaman ya, kita contohkan di sini. Kita bikin judul halaman ya beberapa di sini ya, misalkan oke, kita bikin judul halaman yang pertama ya, misalkan oke, misalkan seperti itu ya. Nanti kita keduanya misalkan di sini kita tengahkan ke sampingan dulu ya, atau kiri. Oke. Nah, seperti ini. Misalkan di sini kita mau bikin lagi ya. Oke. Nah, di sini kita contohkan kita mau bikin ini saja ya dulu ya. Oke, nah di sini untuk page break ya, kita contohkan ini ya, kita sorot ke sini, kemudian kita masukkan ini ke page breaknya. Nah, nanti dia akan di awal halaman. Nah, kemudian yang kedua ya, misalkan ini juga menjadikan judul halaman, teman-teman bisa juga klik juga ya di sini. Nah, nanti dia juga sama ke halaman selanjutnya. Ini juga ya, misalkan kita page break lagi. Nah, jadi masing-masing judulnya itu akan ada di halaman-halaman selanjutnya seperti itu. Oke, baik ya teman-teman, jadi mudah ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ya menginsert suatu table ya
ke dalam Microsoft Word-nya. Nah, kita ingin insert table ya, kalau misalkan tabelnya kita masukkan ya. Nah, untuk table kita bisa isi di sini ya, menggunakan misalkan ini ke kanannya. Nah, berarti ini adalah angka yang di depan ya, misalkan 3 kali 1 ya. Oke, kemudian kalau misalkan ke bawah ya, berarti 3 kali 2 ya. Nah, berarti antara baris dan kolomnya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa insert tabelnya dari sini ya, tinggal tuliskan saja kolomnya berapa. Misalkan saya mau bikin 5 kolom ya, kemudian di sini 3 kolom, 3 row-nya ya. Nah, atau 3 barisnya ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa langsung di OK seperti ini ya. Nah, teman-teman tuliskan tabelnya ya. Nah, untuk tabel sendiri di sini nanti teman-teman akan masuk ya menu khusus ya, ketika teman-teman mau insert suatu tabel dari sini ya, maka di sini akan ada yang namanya menu khusus ya untuk si tabelnya. Nah, di tabel ini teman-teman bisa lihat ya, ada misalkan table style optionnya ya, di sini kita bisa lihat ya untuk ininya, header row-nya, first column-nya ya, yang akan dilihatkan ya seperti itu untuk display-nya. Nah, kemudian di sini untuk table styles ya, teman-teman bisa juga ubah ya gaya tabelnya di sini ya, teman-teman bisa ganti ya, misalkan warnanya mau dirubah jadi seperti apa, ataupun desainnya mau jadi seperti apa. Misalkan seperti ini ya, tinggal diganti-ganti saja seperti itu. Nah, ada juga di sini untuk shading ya. Nah, shading ini teman-teman bisa misalkan di sini blok ya. Nah, kemudian teman-teman kasih shadingnya ya. Nanti dia akan berubah di tabelnya ya, seperti itu yang disorot tadi. Oke. Nah, itu untuk tabelnya ya, teman-teman. Nah, itu cara memasukkan tabel sangat mudah sekali ya. Oke. Nah, atau juga teman-teman bisa gambar ya di sini. Mungkin untuk tabelnya seperti itu ya. Jadi gambar juga bisa. Ya, ini sangat jarang digunakan ya. Misalkan di sini untuk memasukkan beberapa formula mungkin bisa. Oke, nah di sini juga ya teman-teman, tabelnya juga bisa kita bikin ya dari Excel spreadsheet ya. Jadi kalau di sini kita bisa masukkan rumus ya seperti itu. Nah, contoh misalkan kita tulis di sini ya. Kemudian di sini kita masukkan suatu rumus ya, rumus Excel ya seperti itu. Ya, misalkan ini ya, kemudian ini ya, kemudian enter. Nah, maka kalau misalkan ini dijumlahkan ya pakai rumus Excel, nanti dia akan masuk di sini ya, seperti itu. Ini cara memasukkan si Excel ke dalam si Microsoft Word-nya. Oke ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya teman-teman di sini selain itu kita bisa juga menginsert suatu features ya ke dalam suatu Microsoft Word ya. Nah, kalau misalkan kita ingin memasukkan suatu features ya, teman-teman tinggal misalkan mau diletakin di mana ya suatu gambarnya. Nah, misalkan contoh di sini saya masukkan di sini ya. Oke, features is device ya. Dari mencari suatu gambarnya itu ada dari device-nya. Teman-teman tinggal bisa cari ya suatu gambarnya, misalkan saya gambarnya ada di sini ya, ini misalkan. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk gambarnya sendiri ya teman-teman, nanti di sini akan langsung masuk ke picture tools ya, kalau misalkan insert suatu gambar ya seperti itu.
Nah, teman-teman bisa langsung masukkan ya untuk merubah-rubah ininya ya, teman-teman tinggal di sini ada di pojokannya ada titik-titik. Nah, ini untuk memperbesar dan memperkecil. Teman-teman tinggal tekan ini ya, kemudian tekan shift. Nah, dia akan mengecil seperti ini ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi misalkan untuk dia merubah gambarnya digeser-geser ya. Nah, kalau seperti ini dia nggak bisa ya. Kalau misalkan mau digeser ya, teman-teman cari ya di sini yang namanya positionnya ya. Nah, agar bisa digeser-geser. Misalkan posisinya mau di sebelah kanan ya, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal klik saja yang sebelah kanan ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, nanti dia akan menyesuaikan dengan teksnya seperti itu. Ya, jadi teksnya ini nggak hancur ya. Kalau misalkan kita mau ubah ke tengah ya, di atas, nah seperti ini juga bisa ya. Kalau misalkan di kanan juga bisa seperti ini. Nah, kita tinggal paskan saja seperti ini ya, biar nanti ini ya antara gambar dan teksnya itu ya tidak berantakan ya, seperti itu. Jadi gunakan position ya ini. Nah, menunya ada di sini. Nah, ini untuk menu-menu gambar itu banyak sekali ya. Di antaranya teman-teman bisa remove background ya di sini. Nah, nanti si backgroundnya itu hilang ya, seperti itu. Kalau misalkan ada backgroundnya ya. Di sini juga ada correction ya. Di sini teman-teman bisa merubah ya sharpennya ya, misalkan atau resort ya. Nah, jadi gambarnya nanti akan tajam ataupun nanti bisa lembut ya, seperti itu. Nah, teman-teman tinggal disesuaikan ya, misalkan 5 ini ya, 0 ataupun kelembutannya 50% ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga brightness ya atau kecerahannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini. Nanti dia akan berubah ya, seperti itu. Nah, itu bisa disesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kalau color ya di sini berarti dia akan berubah warnanya ya. Nah, di sini juga sudah disediakan bloknya ya di Microsoft Word. Nah, kita nggak usah ke Adobe Photoshop. Nah, kalau misalkan ingin merubah warna gambar, teman-teman tinggal rubah saja di sini juga bisa. Oke, selanjutnya ada di sini ya, ada efek artistik juga. Kalau misalkan ini ya, jadi nanti gambarnya itu akan mungkin seperti di sini gambar paintbrush ya, seperti itu, tergantung dari efeknya. Kan di sini ada juga efek glow ya, seperti itu, atau ini ada efek blur ya, seperti itu. Jadi gambarnya nanti disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini ada juga di compress ya pictures-nya. Ya, teman-teman bisa mau compress picture-nya ya, atau mengecilkan ya resolusinya seperti itu. Oke, ada juga di sini misalkan teman-teman sudah memformat filenya seperti ini, tapi ingin diganti ya, teman-teman tinggal cari ke change picture di sini ya, tinggal ke menu from file ya, misalkan di sini. Nah, misalkan saya mau ganti ya gambarnya. Nah, contoh seperti ini. Nah, itu langsung nanti ke ganti ya, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi perlu dipahami lagi setelah teman-teman insert pictures ya, nanti setelah mencari pictures-nya dia akan muncul menu yang namanya picture tools ya, setelah di-insert ke Microsoft Word-nya. Nah, kalau misalkan mau di reset ya picture-nya, bisa klik sini reset pictures ya, seperti itu. Misalkan tadi sudah dirubah-rubah, tapi karena sudah diganti ya, ini juga belum berubah, berarti dia nggak bisa ke reset ya, seperti itu. Nah, ataupun misalkan ya untuk picture dan size-nya ya, karena tadi sudah dirubah menjadi kecil ya. Nah, kalau misalkan mau di reset size-nya di sini ya, atau bisa kembalikan lagi dengan klik di sini undo ya. Jadi nanti formatnya nggak berubah. Itu. Balik lagi ya. Oke, nah di sini juga picture styles-nya teman bisa ganti-ganti ya, mau seperti ini ya. Oh ya, jadi tinggal disesuaikan sesuai dengan keinginan. Oke, ada juga bordernya ya, misalkan mau dikasih border seperti ini ya, ataupun kuning ya.
ini, jadi tinggal bisa disesuaikan ya. Nah, picture tools ini ketika teman-teman mengklik si gambarnya ya, jadi dia akan muncul. Oke. Nah, ada juga misalkan efeknya ya, mau dikasih efek seperti apa ya, ini juga bisa. Oke. Nah, tapi ini juga nanti kan dia akan makan tempat ya, seperti itu. Nah, karena tadi sudah dikasih sama kita positionnya ya, jadi walaupun dia agak ke bawah ada efeknya sedikit, dia sudah teks yang di bawahnya akan menyesuaikan. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ya, sini juga ada yang namanya layout. Kalau misalkan mau dikasih layout ya, teman-teman tinggal klik saja di sini ya. Nah, nanti dia akan berubah menyesuaikan dari contoh layoutnya ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan di sini nggak mau dikasih layout ya, teman-teman tinggal tidak klik saja. Tapi kalau misalkan mau dikasih layoutnya, teman-teman tinggal bisa diklik di sini. Oke, nah ini ada juga alt text ya. Nah, sini teman-teman bisa ya langsung create ya text deskripsi objects for screen readers. Nah, maksudnya kayak gimana ya? Jadi alt text ini ya, jadi dia bisa langsung mendeskripsikan ya. Contoh kita blok di sini, kemudian oke, contoh di sini saja ya, kita klik ya, kemudian kita pindah ke ini ya, ke format, kemudian auto text ya. Jadi di gambarnya kita contoh tuliskan ya. Nah, setelah ini kita klik ya teman-teman. Ya, jadi di sini harus diaktifkan ya untuk Microsoft Word-nya dengan internetnya, karena di sini saya blok ya untuk internet keluarnya, jadi nggak bisa seperti itu untuk alt text-nya. Oke, nah di sini juga ada yang namanya selain tadi position ya, teman-teman juga bisa menggunakan wrap text seperti ini ya. Kalau misalkan mau di wrap text ya, ini misalkan inline with text-nya ya, misalkan ini di bawah ya, seperti itu. Nah, bisa seperti ini. Kalau misalkan mau square ya, seperti ini, bisa type ya, bisa juga ya. Jadi ini untuk format si wrap text-nya, teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalkan ini top and bottom ya, berarti dia di atas ya, ataupun di bawah. Nah, kalau misalkan ini berarti behind text, seperti di belakang teksnya ya. Nah, seperti itu. Ini bisa juga ya, misalkan teman-teman mau kasih gambar ya di setiap page ya, ini misalkan dikasih behind the text, bisa juga menggunakan ini ya, seperti itu. Kalau ini di depan teks ya. Oke, nah kalau ini edit points ya. Oke, nah ini tinggal disesuaikan saja ya, sesuai keinginan teman-teman. Jadi gambarnya nanti bisa di wrapping ya ke dalam teksnya. Nah, kalau ini ya teman-teman, ini bisa dimasukkan kalau misalkan kita ada beberapa gambar ya. Nah, ini bisa masuk ke depan ataupun ke belakang. Contoh kita insert lagi ya, pictures, device ya. Kita coba masukkan ini. Oke, seperti itu. Kita coba teks lagi, kita coba position ya. Kita posisinya coba di sini dan kita kecilkan. Oke, nah setelah kita kecilkan seperti ini posisinya kan ada dua gambar ya. Seperti ini adalah yang paling depan ini ya. Nah, kalau misalkan kita forward ya, berarti dia ada di paling depan ya, seperti itu. Nah, contoh kita mau ke belakang kan ya. Kalau misalkan belakang berarti kita pilihnya yang send to back ya. Nah, nanti gambarnya itu di belakang objek gambar yang terdahulu seperti itu. Nah, itu maksudnya seperti itu ya teman-teman. Oke, nah
Sangat mudah sekali ya kalau berarti ini ya. Kalau misalkan ini berarti di depan ya, seperti itu. Kalau forward berarti yang di depan. Oke. Ya, kalau selection pen ya berarti ini langsung kita menyeleksi ya, antara misalkan kalau gambarnya banyak ya, tinggal klik-klik saja di sini. Nah, kalau elegan berarti dia mau perataannya ya, tinggal kita masukin mau di kanan, mau di kiri ataupun mau di tengah ya, ini nanti dimasukkan seperti itu. Oke, kalau mau diputar-putar juga bisa menggunakan ini ya, rotate ya. Nah, kalau mau di crop, teman-teman bisa langsung crop sini ya, diperkecil ataupun diperbesar, tinggal kalau sudah enter. Nah, nanti dia akan berubah ya croppingnya. Ya, ataupun di sini misalkan bisa juga ya panjang ataupun lebarnya, teman-teman bisa ganti ya, misalkan proporsional. Di sini misalkan 4x4 ya. Ya, teman-teman tinggal enter aja ya, seperti itu. Oke, itu untuk tadi ya pictures ya. Pembahasan pictures sangat banyak juga ya ternyata di insert. Oke, selanjutnya teman-teman di sini bisa kita lihat ya, setelah itu ada yang namanya shape ya teman-teman. Nah, biasanya shape itu dia seperti ada banyak sekali ya. Ada yang kotak ya ataupun bentuknya panah seperti ini. Nah, contoh di sini saya mau masukkan sebuah shapes ya dalam bentuk kotak ya. Nah, rectangle seperti ini. Nah, di sini ya. Nah, nanti dia juga masuk ke sini ya, drawing tools masuknya. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah masukkan teks, shapes ya. Nah, jadi nanti di sini akan ada yang namanya langsung masuk ke drawing tools. Nah, di drawing tools ini teman-teman bisa mengedit shape-nya ya. Nah, dirubah ya, misalkan mau ke tadi dari kotak misalkan jadi segitiga. Nah, jadi bisa seperti ini ya teman-teman, mengedit shapes-nya. Oke, kita balik lagi ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, poinnya ya atau samping-sampingnya juga bisa dirubah ya, digeser-geser. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini sudah seperti di Photoshop ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini juga bisa digunakan untuk sedikit desain ya. Oke. Nah, kalau misalnya digeser-geser di ke atas ke bawah seperti ini ya. Itu jadi bisa juga. Nah, di sini ada shape styles-nya ya. Jadi teman-teman bisa gunakan shape styles-nya itu disesuaikan dengan yang teman-teman inginkan ya. Ada juga shape fill ya, untuk warna-warnanya ya, outline-nya ya. Nah, kalau outline berarti garis yang ada di samping sini ya, jadi pinggir-pinggirnya itu ya. Kalau misalnya kita mau jadikan merah ya, ini nanti dia outline-nya itu merah. Efek juga ya, seperti tadi sama ya, jadi di sini dikasih efek ya, misalkan seperti itu. Nah, tinggal disesuaikan saja ya teman-teman, maunya efeknya seperti apa. Sih banyak sekali macamnya, ada preset ya. Nah, preset itu ya seperti inilah. Kemudian shadow ya, bayangan. Nah, seperti itu. Kemudian reflect ya, seperti tadi efek kaca ya, atas bawah gitu. Kemudian glow tadi ya, cahaya samping. Nah, soft edge juga bisa ya, samping-sampingnya menjadi lebih soft. Nah, kemudian bevel ya, seperti ini jadi efek 3D ya. Nah, kalau 3D rotation dia sudah ini ya, jadi efek 3D nya. Misalkan mengikuti seperti ini, ada paralel, ada perspektif, ada oblik ya. Oke, nah seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan teks ya, teman-teman tinggal bisa klik kanan di sini ya, add text ya. Kalau misalkan mau ditambahkan teks pada suatu cells. Nah, misalkan di sini contoh ya, misalkan seperti itu ya. Nah, ini jadi menambahkan teks pada suatu objeknya ya ataupun shapes-nya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, nah kalau misalkan kita klik ini ya, yang muncul adalah drawing tools tapi ke
lebih bagian ininya ya, teks. Nah, seperti itu, nanti ada teks-teksnya seperti ini. Oke, kalau kita klik yang ininya saja ya, juga sama. Oke, selebihnya di sini sama semua ya. Nah, tadi ini juga sudah saya jelaskan. Oke, nah itu untuk shapes ya. Dan insert. Nah, kemudian di sini ada juga icon ya. Teman-teman bisa kalau misalkan icon ya, sini bisa ditambahkan ya melalui icon-icon yang ada di Microsoft Word ya. Ya, contoh di sini saya mau menambahkan icon seperti ini, boleh ya. Teman-teman tinggal insert saja seperti itu. Nanti dia akan muncul ya. Nah, dia akan muncul ya, teman-teman bisa geser kanan ataupun ke kiri. Nah, kalau misalkan tadi saya kliknya di dalam ini ya, di dalam ya. Kalau misalkan mau di luar, teman-teman ya klik di luar dulu ya, kemudian insert ya, kemudian icon seperti itu. Nah, ya, oke ya, seperti ini. Jadi nanti untuk icon ini dia masuknya ke grab tool ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga rubah-rubah di sini ya. Menunya hampir sama semua seperti ini ya. Ada graphic stylesnya, ada range-nya ya, di sini position sama seperti tadi. Nah, di sini file atau bisa masukkan lagi ya dari sebuah file. Kalau misalkan teman-teman ingin memasukkan grafik ya, punya grafik dari file ya, icon-icon dari file, bisa masukkan juga dari sini. Oke, ataupun misalkan ini mau di convert ke save ya, nah, teman-teman bisa juga ya dari sebuah icon di convert menjadi save ya, tinggal seperti itu saja. Nah, nanti dia langsung masuk ke save seperti itu. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman di insert ini ada icon, ada 3D model ya. Nah, 3D model ini teman-teman bisa memasukkan gambar 3 dimensi ya, karena di sini saya nggak punya stok gambar 3 dimensi, jadi nggak bisa dicontohkan ya. Jika mungkin teman-teman punya gambar 3 dimensi, bisa di insert ya ke Microsoft Word melalui menu ini ya, insert 3D model. Nah, di sini pun harus connect internet ya. Jadi kalau misalkan saya nggak ada internetnya, nggak bisa seperti itu. Oke, nah teman-teman, selanjutnya di sini ada yang namanya Smart Art ya. Nah, Smart Art ini ya biasanya teman-teman bisa menggunakan merepresentasikan untuk list ya, ataupun proses. Di sini misalkan proses cycle ya, seperti ini, daur ulang ya misalkan, ataupun hierarki ya. Nah, di hierarki juga bisa ya, hierarki misalkan untuk hierarki yang berlabel ya di sini, ataupun organisasi ya, struktur organisasi bisa juga menggunakan yang namanya ini ya. Nah, teman-teman bisa juga ke sini ya, ataupun smart art yang berhubungan dengan relationship ya. Nah, di sini bisa gunakan itu. Dan juga untuk matrik ya. Kemudian ada jenis yang piramid ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuat suatu chart yang berbentuk smart art yang berbentuk piramid ya, seperti ini, nah teman-teman bisa gunakan ini. Ataupun mungkin bisa tadi ya picture ya. Nah, misalkan picture-nya mau dimasukkan ya ke dalam suatu smart art ya, teman-teman bisa gunakan pilihan yang ada di sini. Ataupun lainnya ya, teman-teman bisa gunakan di office.com seperti ini. Contoh, kalau misalkan kita ingin membuat suatu hierarki ya tadi, struktur organisasi ya, teman-teman bisa langsung klik ya, misalkan ini organization chart. Oke, seperti itu ya. Ya, jadi kalau misalkan bikin, teman-teman usahakan di bawah dulu ya. Ya, contoh di sini saya mau bikinnya di sini saja bawah ya. Oke, insert ya, kemudian smart art, kemudian ke hierarki, kemudian ke sini ya, organization chart ya.
Oke, nah seperti itu. Nanti akan ditampilkan di sininya ya untuk misalkan di sini jabatan-jabatannya bisa kita ganti ya. Oke, yang pertama kita misalkan klik di sini ya. Ataupun di atas di sini misalkan ya, misalkan kita ketikkan di sini misalkan kepala sekolah ya, seperti itu. Terus kemudian di bawahnya kita ketikkan wakil kepala sekolah. Nah, kemudian bisa juga ya teman-teman di sini misalkan ada siapa aja ya, tergantung dari data yang diberikan ya. Jika ingin membuat yang namanya smart art ini ya, ataupun struktur organisasinya. Oke, misalkan di sini. Oke, teman-teman bisa klik di sini ataupun bisa klik juga di sini ya. Oke, seperti itu ya. Oke, contoh segini saja ya, saya nggak isi yang ini. Oke, cukup. Nah, kalau sudah misalkan jadi seperti ini, stylenya juga teman-teman bisa ganti ya, ataupun layoutnya bisa diganti di sini. Misalkan mau dirubah-rubah, nah seperti itu. Tapi mungkin lebih cocoknya yang tadi ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan mau diganti ada fotonya, ya teman-teman buat yang seperti ini juga bisa ya, chart organization chart. Atau warnanya mau diganti-ganti ya, seperti ini boleh juga ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini juga layoutnya teman-teman bisa mau rubahkan seperti apa, mau standar seperti ini bisa, bot ya seperti ini bisa, kemudian left ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman ini untuk contoh ya membuat suatu smart art-nya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa membuat yang namanya chart ya. Nah, untuk chart sendiri ya teman-teman, di sini chart itu dia berhubungan dengan yang namanya grafik ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa banyak chart ya teman-teman. Mungkin yang biasanya bekerja dengan data ya, teman-teman harus paham apa yang namanya grafik yang ada di sini ya. Nah, misalkan di sini teman-teman ada column ya, ini gunanya buat apa, line apa ya, chart jenis pie ini buat apa, bar juga ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, contoh misalkan saya membuat grafik di sini ya, berjenis grafik batang ya di sini. Nah, di sini juga ada yang garis ya, seperti itu. Nah, contohnya ini aja ya, kita oke di sini. Nah, di sini nanti akan ada yang namanya untuk memasukkan datanya ya. Nah, di sini untuk memasukkan datanya ini untuk sampel saja ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau merubah datanya ya. Nah, di sini ada atasnya berarti ya, ini seriesnya, kemudian ini ada kategorinya. Nah, misalnya kategorinya kita ganti di sini ya, tinggal kita ganti saja. Ya, misalkan di sini saya ganti ya. Oke. Kemudian juga saya ganti di sini. Oke, ya setelah itu di sini juga saya ganti. Otomatis dia akan terupdate di bawah kalau misalkan teman-teman ganti. Oke, selanjutnya di sini ya. Oke, di sini kategorinya 4 ya, tinggal satu lagi. Ya, misalkan seperti itu teman-teman. Oke, itu tinggal diganti-ganti. Atau juga teman-teman bisa gunakan suatu data di table ya. Kemudian bisa juga di-insert ke sini ya. Oke, nanti di sini akan update datanya seperti itu. Oke, itu untuk salah satu chartnya ya teman-teman.
Nah, sudah ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman juga bisa masukkan screenshot ya. Kalau misalkan teman-teman memasukkan telah men-screenshot sesuatu ya, misalkan saya mau screenshot gambar ya di sini ya, misalkan saya screenshot ya. Oke, nah seperti itu. Nah, misalkan saya screenshot ya. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes. Oke, jadi sini saya mau screenshot ya. Contoh saya screenshot di sini ya. Oke, nah saya screenshot misalkan ini ya. Oke, selanjutnya setelah di screenshot teman-teman ke Microsoft Word-nya ya, teman-teman bisa tambahkan screenshot-nya di sini. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, ya mudah sekali ya. Oke, kemudian ke insert ya. Kemudian kalau ini ya add-ins, dia adalah menu ya untuk tambahan software ketiga ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan suatu tools tambahan di Microsoft Word ya, teman-teman bisa menggunakan add-ins ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa cari ya get add-ins-nya di Microsoft-nya langsung ya, karena di sini saya nggak connect ke internet ya, maka di sini tidak bisa. Ya, misalkan software-software ataupun tools-tools tambahan ya yang ingin dimasukkan ke Microsoft Word-nya itu bisa di sini. Oke, ataupun bisa memasukkan video ya, video online media di sini bisa. Kemudian link ya. Kalau misalkan link ya, teman-teman di sini tinggal misalkan saya blok ini ya. Nah, ini linknya itu dia ada beberapa menu ya. Insert hyperlink itu dia ada beberapa menu. Teman-teman bisa lihat ya, untuk hyperlink ini dia bisa masukkan misalkan ke folder ya, ataupun page di sini, ataupun ke file ya, ataupun bisa dihubungkan ke flash disk document ya, misalkan teman-teman mau ke bookmarknya atau ke headingnya ya, seperti itu. Atau di sini teman-teman bisa juga membuat suatu dokumen ya, nanti dia langsung masuk ke foldernya yang mana, seperti itu. Atau bisa juga email address ya. Nah, contoh di sini saya mau masukkan ke file ya. Oke, contoh di sini ya, ini ya, atau filenya. Nah, seperti itu ya, di current folder, kemudian saya masukkan ke sini. Nah, terus saya oke ya. Nah, jadi ketika nanti saya sorot ke sini ya, dia akan ada yang namanya CTRL plus klik to follow link ya. Jadi saya tekan CTRL di keyboard, kemudian klik linknya di sini. Nah, nanti si Microsoft Word-nya dia akan langsung mengarahkan ke dalam objek yang tadi kita linkkan ya. Tinggal di oke saja, seperti itu. Nah, nanti dia akan membuka file tadi ya, yang kita masukkan ke dalam link ini. Seperti itu teman-teman. Oke ya, itu untuk link ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa juga masukkan suatu bookmark ya. Mau membookmark suatu, misalkan di dalam dokumennya itu kita mau bookmark apa ya. Nah, contoh bookmark di sini oke. Ya, bisa mau lokasinya atau ininya atau apanya ya. Seperti itu. Nah, di sini di bookmark ya, misalkan kita add
Ya, jadi di sini bookmarknya nanti akan ada. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya cross reference ya. Nah, cross reference ini teman-teman bisa mencari ya referensi-referensi yang ada di dalam dokumen. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi tinggal dimasuk-masukkan saja ya. Tinggal misalkan ada di sini, ya nanti teman-teman mau diletakkan di mana referensinya. Ya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan saja ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada komen ya. Misalkan kita mau komen ya. Misalkan di mananya di dalam satu paragraf. Nah, di sini tinggal teman-teman komen ya. Misalkan Oke, misalkan seperti itu boleh ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman jadi editor ya, teman-teman bisa juga memasukkan suatu komen ya ke sini. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya header dan footer. Ya, kalau header berarti dia akan memasukkan ya satu teks ya di atas page-nya ya atau dokumennya. Ya, misalkan kita membuat seperti ini ya. Nah, di atasnya berarti kita tuliskan di sini. Misalkan saya tulis ya. Tinggal di double klik saja atau ditulis ya langsung. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung ya. Kalau sudah selesai, kita klik ya. Nah, nanti di beberapa page-nya ya dia juga akan ada di atasnya ya di header-nya. Di semua page-nya akan ada seperti ini ya tulisan belajar Microsoft Word-nya. Nah, itu dari header tadi. Nah, untuk footer itu berarti yang ada di bawah ya ataupun kembalikan dari header ya. Nah, kita bisa juga tulis ya di footer-nya ya. Di sini beberapa style ya. Misalkan kita mau tuliskan misalkan ini ya, klik. Nah, disitu langsung ada headernya ya, karena tadi saya pilihnya yang author tadi. Ya, di sini langsung masuk ya style untuk si footernya ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan mau dikasih page number ya, teman-teman bisa juga masukkan ya dari sini ya page numbernya. Nah, mau di atas ataupun mau di bawah ya seperti itu. Ini top. Kalau top berarti dia nomornya di bawah ya. Sorry, di atas ya. Nah, misalkan kita kasih yang seperti ini, nah, maka nanti dia akan ada muncul ya. Jadi kalau cover ini tadi kan kita bikin cover nggak ada yang namanya nomornya ya. Setelah cover baru di sini ada nomornya ya. Jadi dia langsung otomatis ya setiap page itu ada nomornya. Jadi untuk penomoran halaman ya. Oke, setelah itu ya teman-teman kita bisa lihat ya di sini setelah selesai penomoran halamannya ya. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya text box ya teman-teman. Nah, text box ini biasanya kita untuk memasukkan teks ya, tapi di sembarangan ya, mau di mana aja, misalnya mau keterangan ya. Nah, di sini juga bisa ya. Oke. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi bisa ya seperti itu. Ini untuk text box. Kemudian untuk parts ini sebenarnya agak sulit ya, jadi nanti saya akan buatkan edisi video khusus untuk si menu quick parts ini ya.
Oke, jadi buat teman-teman, di video selanjutnya saya akan membuat video khusus untuk si quick parts ini. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya word art ya teman-teman. Nah, word art ini ya dia adalah misalkan hurufnya ingin dirubah-rubah ya. Oke, contoh ini ya, saya blok. Oke, kemudian masukkan ke word art seperti itu. Teman-teman bisa rubah ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi dia nanti berubah ya untuk kalimatnya ya. Oke, itu untuk word art ya, tinggal disesuaikan saja. Nah, signature line ya. Di sini untuk signature line berarti dia untuk tanda tangan ya, teman-teman. Oke, kita contohkan di sini ya. Teman-teman bisa lihat ya di signature line berarti misalkan di sini sampel, di sini berarti namanya ya. Oke, misalkan ini ya, kemudian teman-teman di sini adalah titelnya ya, misalkan di sini. Oke, kemudian di sini kalau misalnya mau ditambahkan email address juga boleh ya. Oke, ya teman-teman seperti itu. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Itu untuk tadi ya signature line. Ya, biasanya ini untuk tanda tangan ya, untuk tanda tangan. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan formatnya nggak sesuai seperti ini ya, kurang sreg ya dengan defaultnya si dari Microsoft, bisa juga membuat secara manual ya, menggunakan teks ya, bisa juga menggunakan text box juga bisa. Oke, setelah itu di sini ada yang namanya drop cap. Ya, drop cap ini biasanya kita gunakan untuk yang namanya penulisan seperti tulisan koran ya. Kalau kita mau memasukkan seperti ini ya, kita sorot dulu ya. Misalkan ini ya S-nya, karena ini sudah link ya. Oke, di atas saja sini. Oke, S-nya disorot ya, kemudian kita masuk ke drop cap ya. Nah, kemudian kita drop seperti ini. Oke ya, nanti ini gambarnya kita bisa sini. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti dia S-nya itu akan menjadi besar seperti ini. Ya, ini seperti tulisan koran ya teman-teman. Oke, sangat huruf besarnya yang pertama ya. Jadi dia digunakan untuk si drop cap ini. Oke, nah di sini tadi kita udah signature line juga ya. Terus untuk misalkan menambahkan suatu yang namanya tanggal ya. Kalau misalkan tanggal berarti teman-teman bisa klik ke date and time. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya. Misalkan kita mau masukkan di sini ya. Klik ya tanggal mana yang mau dimasukkan, terus tinggal di oke. Seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk tanggal hari ini ya, jadi dia akan default ke sini. Oke ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau memasukkan suatu objek ya ke sini ya, maksudnya dia adalah memasukkan objek ya. Misalkan di sini untuk dokumen yang lain ataupun ya seperti misalkan Excel chart ya, ini bisa dimasukkan ya. Teman-teman tinggal klik ke sini ya. Teman-teman misalkan create from file juga bisa ya, di browse, kemudian teman-teman cari ya filenya yang mana. Nah, di sini misalkan ya. Oke, tinggal teman-teman insert kemudian oke. Ya, nah jadi nanti dia akan masuk ya langsung ke dalam si Microsoft Word-nya.
ya, bisa berupa tadi untuk file Excel-nya ya. Jadi dia misalkan kita dari Excel mau import ke sini langsung ya, ataupun misalkan dari PowerPoint juga bisa ya. Nah, di sini kalau misalkan teksnya saja ya, kita masukkan dari sini ya. Kita contoh ini ya. Oke, contoh saya ada ini. Ya, contoh di sini ya. Oke, nah jadi nanti dia akan masuk ya suatu teksnya ke dalam sini ya, seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi itu sangat mudah sekali ya teman-teman untuk yang namanya pembuatan ataupun memasukkan suatu objek ke dalam suatu dokumen ya, entah itu objeknya dari Microsoft Word ataupun PDF ataupun file yang lainnya, bisa juga ya dimasukkan ke sini. Oke, selanjutnya di sini teman-teman ya, sedikit lagi ini kita bisa memasukkan yang namanya ya equation ya. Nah, di sini equation itu berarti adalah tulisan matematika ya, seperti ya, untuk rumus-rumus ya. Contoh misalnya kita masukkan ke sini. Nah, di sini teman-teman bisa misalkan masukkan rumus-rumus matematikanya. Untuk rumus matematika ini teman-teman bisa sesuaikan ya di sini. Untuk simbol-simbolnya teman-teman bisa cari ya. Untuk basic math di sini bisa tambah-tambahkan, ataupun teman-teman bisa mengganti suatu rumus ini misalkan ya PR kuadratnya berapa seperti itu. Ataupun teman-teman bisa ganti ya ke yang lainnya. Ya, misalkan klik di sini, insert ya. Nah, teman-teman setelah di insert ke question ya di sini, teman-teman bisa juga more equation dari si office.com-nya, ataupun insert new equation juga bisa di sini. Misalkan teman-teman mau menambahkan ya suatu rumus yang lain ya. Contoh misalkan di sini mau integral ya, masukkan di sini ya, tinggal isi saja angkanya berapa di sini. Nah, itu untuk memasukkan ya yang namanya questions ataupun simbol matematika ya. Nah, kalau misalkan di sini simbol biasa ya, teman-teman bisa masukkan di sini kita tinggal ke simbol sini ya. Oke ya, jadi untuk simbol teman-teman bisa masukkan ya. Kalau misalkan mau di sini simbol terlalu sedikit, tinggal more simbol ya. Nah, misalkan ada simbol-simbol tertentu yang teman-teman butuhkan ya, misalkan seperti misalkan contoh simbol, kita cari saja ya di sini. Tinggal cari di sini, sesuaikan dengan fontnya ya. Misalkan di sini nanti dia akan ada simbolnya. Jadi setiap font ini dia punya yang namanya simbol khusus masing-masing ya. Nah, misalkan contoh saya memasukkan ini, ya tinggal di insert saja. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi untuk menu insert ini ya, sebenarnya di insert ini sangat banyak sekali ya. Tadi ada beberapa yang belum saya sampaikan, akan saya sampaikan di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap lanjut terus belajar ya. Semangat belajar. Di series selanjutnya, kita di video selanjutnya akan belajar ya tentang yang namanya QuickBooks. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.